Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Jadi berarti selama 3 semester kamu nggak ngapa-ngapain nih? Ya, bukan nggak ngapa-ngapain ya, 2 tapi kalau semester. 2 semesternya kan nggak dalam ngapa-ngapain. dalam rangka skripsi memang nggak ngapa-ngapain, tapi di kampus kan ya ada aja. Iya ya, kegiatan. skripsinya nggak dikerjakan dalam 2-3 semester kan? Boleh jadi. Mungkin di Karena pertengahan kan fokusmu semester. kan di semester terakhir kan? Semester Iya. 4 itu kan? Mungkin pertengahan semester ketiga lah, atau di semester ketiga ketika mengajukan skripsi itu baru mulai riset kayak gitu. Karena ya ini agak lucu juga sih, pada waktu saya pertama kali mengajukan judul itu ke dosen pembimbing, Pak saya mau ngerjain ini. Oh ya udah, coba bikin ininya apa namanya semacam proposalnya itu loh, Abstraknya. abstrak penelitiannya itu. Udah ngajuin ngasih ke dosennya seperti itu. Wah udah oke. Nggak apa-apa ini aja. Terus saya tanya, nah terus nanti saya bimbingan lagi untuk bab satunya kapan? Wah kalau kamu sih saya percaya, selesaiin aja dulu sampai akhir Jo, habis itu baru ngadep lagi. Jadi setelah bab 4 itu baru saya datang ke Pak dan itu tebel. Skripsi saya sekitar 160-an halaman. Ya. 160-an halaman dan cetaknya kan cuma satu sisi ya. Nah, jadinya 160 lembar. 160 lembar jadinya. Begitu dipegang sama Pak itu cuma kayak di seret gitu cuma. Skimming juga enggak sih, gini aja. Wah, ya kalau sudah setebal ini sih saya ACC aja. Ngomong males. Udah di ACC. Minta dosen siapa pengujinya? Pak ini aja ya. Wah, kalau Pak itu kayaknya bidangnya bukan itu deh, Pak. Padahal aku ngerti Pak Sim diajukan ke Pak Keras. Rada atas. Rada atas. Oh iya, bukan ya. Jadi siapa ya? Wah, itu saya ya Pak, agak bingung ya. Tapi kalau dulu waktu pemrograman web itu saya dosennya Pak Nur Rahman. Nur ya Pak Pak Nur. Nur. Oh ya udah Pak Nur aja ya. Satu lagi siapa? Siapa ya? Yang agak senggang aja lah gitu. Nah, Pak Med. Asal gak mancing. Slow. Nah, pas sidang skripsi akhirnya kan Pak Nur. Kebetulan Pak Nur itu kan dosen wali saya juga. Ya. Jadi ya sempat guyonan sama Pak Nur. Pak kalau saya nggak lulus ini ya Bapak gagal loh sebagai dosen wali saya. Kok diancam Rodek. Nah terus pas sidang skripsi karena kebetulan memang agak lost juga ya waktu bimbingan, dosen pembimbing saya juga jadi sempat ikut nanya-nanya di situ. Sampai akhirnya tulisan saya itu dianggap melebihi dari kapasitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa ilmu komputer. Oke. Karena kan di situ ada perhitungan traffic, terus perhitungan ke kayak Yap. bangsa Itu bisnis analis jadinya. terus ke sales funnel segala macam. Analisis bisnis. Ya. Ini nggak perlu, ini kerjaannya anak ekonomi nih. Pak Nur yang ngomong kayak gitu. Jadi gini aja cuy, kalau mau dapat kayak hasil skripsimu, itu apa aja yang harus kamu lakukan? 1 apa? Ini Pak. 2, ini Pak. 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Udah Pak, itu aja. Ya sudah itu aja. Akhirnya diketok jadi 60. separuhnya. 60 atau maksimal mungkin 80 halaman. Nah cuma pada waktu itu juga skripsinya jadi rodok cepet goro-goro Pak ada jadwal dosen lain. Saya tidak enak ngomongnya di sini. Yaudah ya, gitu aja. Nah, yaudah selesai. Terus saya disuruh keluar, biasa kan mereka rapat dulu, suruh masuk lagi, lulus. Nah, Tapi B dapat John. B. Dapatnya Kenapa enggak A ya? nggak tahu ya, mungkin Karena masa kuliahnya lama kan. boleh jadi itu, terus boleh jadi juga ini kan jadi kayak ini seuzon gua aja ya.
Jadi kayak nggak ada kerjasama antara si mahasiswa dengan Pak. profesornya gitu loh. Nah, makanya skripsi saya jadi sampai diketok jadi separuhnya itu kan sebenarnya itu nggak perlu terjadi Harusnya dicek. ketika saya disiplin ikut bimbingan kayak gitu. Nggak apa-apa sih, anggap aja saya yang memang nggak disiplin ikut bimbingan. Balelo, yang penting lulus aja lah, udah. Iya. Gitu. Ya, akhirnya yang penting kan lulus. D3 mu juga gitu. D1 apa D3? Yang D3 tugas akhirmu Wah, D3 mah gampang. gampang. Itu cepat ya. No berarti? pressure. Itu kan Cepat. ngerjain sistem aja ya. Bikin sistem apa dulu? Lupa aku. Mau tahu? Ini yang patut dicurigai gitu, lulusan kan. Dia nggak tahu skripsinya ngerjain apa. Kan D3-nya lupa, itu udah lama banget. Ya tetap aja, wong itu hasil karyamu kok yang menentukan kamu dapat yang selama ini kamu permasalahkan sendiri, Apa? dapat ijazah atau enggak. Jejak aku loro. Lah iya makanya. Loh kalau kamu aja tidak bisa mengkonfirmasi prosesmu dapat ijazah Nah, kayak gimana. lupa udah lama banget itu. Nah, itu Sistem dia. biasa D3 itu Ya, sistem informasi apa gitu. Itu kamu tahun 2000 Kalau D3 itu 2011. 2011 dah 2011-an lupa. Apalagi yang tahun 80-an lupa kan ya wajar. Kok kamu permasalahkan terus dari Aku episode gak ngomong yang 80-an. Aku lupa kalau 2011 satunya ini. loh. Masih kapan tahun Karena kemarin ini? yang D3 itu cepet banget prosesnya. Lah iya. Lu siapa tahu ada orang-orang yang skripsinya juga cepet banget terus Iya. lupa. Apa ada tugas akhir doang? Ada. Lah tugasannya. iya. Emang ada sidangnya apa enggak ya? Aku juga lupa. Ada. Pasti Sidang ada. Tuh, Sidang ada. prosesnya aja dia lupa. Lupa. Nyacat wong liya. Oh, senengane ngono. Karena no effort kalau yang D3 itu. Lah iya, siapa tahu buat orang-orang yang memang inteligensianya tinggi, ngerjain tugas akhir tuh serasa no effort. Wes, kowe akoni kalah wae kowe Sam. Ya. Kowe Apa? pancen kalah kowe Sam. Ra iso balas tek iki kowe. Bosok. Ada temanmu yang lama kayak kamu juga atau ada? Ya, temen saya yang itu jadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi itu. Itu lama karena apa? Si goblok itu. Si bodoh itu. Heeh. Akhirnya kan saya dipanggil tuh sama Pak Nur gara-gara dosen walinya kan sama, saya sama Oke. dia. Ju, Ini setelah kejadian. setelah saya lulus zaman saya mau yudisium. Iya. Ju, iki kancamu piye ya? Aku arep ngewangi tapi piye caraku ngewangi? Lah wong pas pendadaran wingi iki dikon buka database dhek ra iso kok. Oke. Terus aku kudu ngewangi piye meneh? Kamu mahasiswa mau dapat gelar sarjana ilmu komputer, disuruh nunjukin database deskripsi yang kamu bikin, kamu nggak tahu caranya. Iya. Terus ketok banget kowe nganggo calo. Iya. Ya, dosen walinya sendiri bingung harus membantu bagaimana. Iya. Karena itu sudah requirement paling minimum banget dan Iya, dia iya, tidak iya. bisa. Nunjukin source code sistemnya. Aku ditanyain kayak gitu ya. Wah, kula nggih mboten ngertos nek ngoten niku, Pak. Heeh. Saya juga akhir-akhir ini ya nggak pernah ketemu sama dia lagi, nggak tahu harus ngubungin kemana. Dan dalam batin saya sih biarin aja nggak lulus, orang memang bodoh. Emang nggak lulus, akhirnya nggak lulus. Setahuku aku nggak pernah dengar, aku nggak pernah. Setelah dengar gagal nggak diulangi kabarnya lagi. Dia lulus. Aku nggak pernah dengar kabarnya dia ngulangin. Loh, waktu wisuda nggak ada? Waktu wisuda nggak ada. Dan Pak Nur, aku antara selesai sidang sama yudisium itu kan juga lama. Karena jadwalnya jauh. Karena jadwalnya jauh. Sebenarnya bisa, aku bisa wisuda di bulan Mei, tapi aku ngambil yang Agustus. Ya. Kenapa? Karena teman-temanku yang lain pada ngejok-joki. Wis bareng wae awak Ya, dhewe iki ya. mlebune bareng, mosok metune ora bareng. Padahal- Utang kowe wis rampung arep ninggal awak dhewe dhisikan. Ya udah tak tungguin. 1 semester lagi saya bayar itu. Cuma buat nemenin orang-orang itu. Nah, menjelang yudisium itu Pak Nur Rohman itu tanya ke saya Ya, soal soal itu tadi. teman saya itu. Berarti waktu itu belum lulus ya? Belum lulus pada waktu itu. Ngulangi, maksudnya setelah ngulangi jadwal. Seharusnya kan dia Langsung. memang, aku nggak tahu ya kasusnya apakah dia harus ngulang sidang atau ngulang ganti judul, aku nggak tahu. Tapi tetap aja statusnya adalah dia gagal di sidang skripsi. Ya. Kayak gitu. Jadi rata-rata sih karena sibuk kerja, Oh. alasannya biasa lama kan sana. sibuk Jadi kalau kerja, kita kadang mau males. ngomong soal integritas UGM ketika meluluskan sarjananya, dari pengalaman saya yaitu sangat teruji sekali Iya, gitu loh. iya. Ya, cuma kalau ada Nggak hal-hal yang digampang-gampangin ya. nggak digampang-gampangin, ada hal-hal yang lain kayak lupa itu ya saya aja lupa kok gitu loh. Wajar.
Balik boleh. Wajar. Makanya Udah lama. Iki rasah ngungkit-ngungkit. Apalagi Problem ngomong liya. urusannya kan sekarang banyak, jadi kan ya lupa. Lah iya toh, senengane lho. Padahal itu dirinya sendiri loh. Bayangkan rektorat yang ngurusin sekian mahasiswa. Iya, ribuan, Dari puluhan zaman- ribu ya. Zaman UGM berdiri tahun 49. Satu angkatan aja bisa 6.000 loh. Ayo, betul. Nah, sekarang gini aja. Kowe kan sakjane ya ora suwe to. Ya, cepet nulis lah. skripsi. Ada tips apa untuk teman-teman yang baru mau nulis skripsi ataupun yang skripsinya ini ternyata masih terhambat entah karena motivasi apapun. Ya. Itu pertanyaan buat kamu, tapi simpen dulu. Zaman sekarang udah ada AI, Nah, gampang. AI kan sudah pernah kita bahas juga. Enggak, yang buat skripsi kan nggak pernah Iya, dibahas. tapi ketika kita tidak bisa mengajukan pertanyaan yang valid, bagaimana kamu akan dapat jawaban yang valid juga? Betul. Nah, kita udah pernah bahas itu. Benar. Silakan disimak di episode sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaan saya ke kamu, Wib, Ya. disimpan dulu. Oh. Nah, saya mau bertanya ke Septri Ya, oke. yang sudah sempat ganti proposal. Kira-kira, Sep, menurut kamu, hal-hal apa saja sih yang bikin teman-teman itu kesulitan mengerjakan skripsinya? Selain kalau kamu kan terlalu idealis itu tadi satu, Ya, kira-kira apa lagi? Tadi aku udah ngasih jawab sibuk kerja. tidak tahu kemampuan dirinya. Piye gue maksudnya? Ya kan kamu tadi menyadari Iya. kemampuanmu. Ah. Nah, ini orang-orang yang tidak tahu kemampuan dirinya, maunya ikut-ikutan yang lain lagi. Dulu kan skripsi itu tren ya. Heeh. Tren bikin ini, wah aku ikutan bikin itulah. Benar, Tapi kan dia benar. nggak tahu Ya. caranya. Akhirnya kan, wah susah ternyata gitu. Terus Emang pemalas. ya Nah, itu aja kayak mungkin tak elaborasi Bodoh, ya. kalau bodoh. Nah, bodoh. bodoh. Aku ki sakjane ngene. Wong nek wis mlebu UGM, sakjane kowe kira bodoh. Pintar ya. Kowe dasar potensimu ki mampu lah kowe ki lulus ke UGM. Hanya masalah mungkin satu males. Kedua yo males lagi karena misalnya sudah kenal duit kayak gitu. Jadi kan tujuannya punya ijazah supaya bisa ngelamar kerja. Ya. Nah, udah punya kerjaan, udah punya duit banyak ya Ngapain? kan selesaiin. Terus kalau buat aku sih, aku ngelihatnya fenomenanya kayak yang dibilang Septri itu tadi. Orang ketika mengerjakan skripsi karena tren atau karena tidak ingin dianggap skripsinya cupu. Ya, betul. Nah, itu mungkin sikap mental yang harus dihindari Kadang-kadang itu. dengan catatan seperti ini. Kalau kemudian dosen pembimbingmu itu sudah bilang requirement segitu itu cukup, ya sudah berarti itu cukup. Ya, itu ada juga teman yang lulus kayak dari gitu. UGM. Gimana? Dikasih ini udah kayak gini aja, Mas. Ini udah cukup sebagai threshold penulisan skripsi gitu. Dia mau bikin ini lebih advance lagi levelnya yang dikerjakan gitu. Sudah Mas, ini aja. Ditambahin lagi sama dia. Ditambah jadi lebih kompleks. Terus ketika itu dikerjakan jadi lebih sulit gitu. Makanya itu jadi lama gitu, ada juga yang kayak gitu. Jadi diketok nanti juga. Iya, ya Seperti mungkin kayak sama saya. kayak ya. Ya, tapi kan ada orang yang takut sama dosen pembimbingnya itu kan. Nah, ya kalau dosennya cabul memang layak itu ditakuti. Ada beberapa kasus di UGM kita Bukan juga cabul. kita juga tidak menutup-nutupi di UGM pun ada dosen yang Iya, cabul, iya. ada kasus itu ada. Takutnya kenapa sih? Takutnya karena ya ini skripsinya udah cukup belum ya sama dosennya. Oh, Takut takutnya terlalu ngobrolnya, padahal diskusi sama dosen pembimbing kan oke. Maksudnya kalau emang nggak cukup pasti dosennya ngomong, kalau emang cukup pasti dosennya ngomong gitu. Iya, Jadi mereka udah takut duluan sebelum ngomong. Iya, karena aku dosen juga tahu bahwa dia bisa backing bahwa ini dia tahu ini udah cukup ya nanti pada Kalau misalnya kurang pun dosennya pasti nambahin, oh ini tambahin ini aja biar. benar. Jadi sebenarnya kalau punya ide ngomongin aja sama dosen pembimbingnya, nanti dosen Benar. pembimbingnya dikembangin sama. Aku pikir aku juga belum pernah ketemu kasus di mana dosen penguji itu ngomong bahwa ini skripsimu ini kurang gitu. Nah, Apa nggak sih? sebenarnya nggak layak. Nah, Iya, nggak pernah kan ya? nggak pernah. Nggak pernah. Ya dapat mesti kalau skripsi. misalnya, oh ini mungkin ditambahin ini lagi, ini tambahin ini lagi, ini tambahin ini lagi biar lebih bagus. Biasanya kayak ngomongnya kayak gitu. Iya, Iya, benar. seperti Maksudnya nggak ada skripsi yang nggak layak. Kalau misalnya dosen pembimbing udah menganggap ini udah layak gitu. Betul. Aku kelingan nasihati si Bowo, Prabowo Iya, Murti. tahu. Oh, Bowo itu kan pernah bilang, jadi sikap mental yang harus dipunya supaya kamu sendiri tidak meng-underestimate skripsimu, itu berpikir sebaliknya. Anggap aja skripsimu itu penelitian terhebat di dunia. Nah, terus kalau katanya si Cil, ketika kamu mengalami kemalasan mengerjakan skripsi, kalau kamu bukan tipe orang yang bisa kerja sendirian, kayak aku misalnya, aku lebih nyaman ketika harus riset tuh atau nulis itu kerja sendirian. Iya. Kalau diskusi memang harus bareng. Nah, kalau kamu nggak bisa kerja sendirian, itu bikin semacam Working ya, group. mohon maaf, working group.
Kalau si Cil waktu itu nyebutnya camp konsentrasi itu. Oh, camp Jadi konsentrasi. memang beberapa orang ngumpul di situ Ya. dan isinya memang saling mengingatkan untuk kowe nggarap. Wis tekan ngendi kowe? Ah, Butuh dewange ora? kayak gitu. Gitu. Ada tips dari Mas Septri? Kayak gitu sama. Apa? Ya itu, Yang mana? yang tadi. Yang mana? Yang tadi. Banyak aku karo Siwit ngomong. Ya silakan dengarkan ulang. Si brengsek tenan. Di rewind bisa. Ini zaman digital. Ini iki. Kon ngekei tips males, kon ngekei solusi males. Nyacat status ijazahe wong seneng banget. Aku enggak kowe ket mau sing iki ya. Sing masing-masing terus aku wis meneng wae. Aku kan diem aja dari tadi. Iya. Gimana? Nah, tips tadi kan kamu tanya tips ya. Heeh. Tips aku. Itu sebenarnya udah masuk dalam listku. Kayak Oke. ya kamu bikin working group itu tadi. Itu berguna untuk aku sih. Aku dulu gitu. Kalau aku ngerjain sendiri males, John. Oh ya. Aku butuh pairing teman gitu. Jadi dulu sama si apa namanya ya? Gendut. Sama si Gendut, enggak sama si Gendut, sama si Septo, sama ada teman-teman 2003 dulu untuk ngerjain bareng dulu. Oke. Jadi ya itu selesainya juga enggak jauh beda, sekitaran itu juga. Dan ya itu saling bantu, kowe butuh apa? Aku bingung sing iki piye carane. Jadi nanti saling bantu buka pikiran gitu. Kedua nek karanku untuk mengurangi males ya kamu ini klise ya. Ya kamu ingat aja, kamu kuliah tuh untuk apa sih gitu. Motivasi. Motivasi kamu harus cari motivasimu. Apakah kamu kuliah untuk cari duit? Apakah kamu kuliah untuk buang-buang duit? Apakah kamu kuliah untuk memenuhi tuntutan orang tuamu? Iya. Apapun baik dan buruk Apapun motivasinya. apapun itu. Meskipun mungkin aku akan menganggap motivasiku buruk ya. Iya, Tidak ingin dianggap kalah oleh orang yang saya anggap bodoh. Enggak apa-apa. Sesemurahan itu enggak apa-apa. Yang Enggak penting apa-apa. selesai dulu tugas akhir. Yang penting kamu Setelah itu kamu sholat tobat. ya motivasi terus cari environment yang kamu bisa Nyaman. yang nyaman. Apakah dengan sendiri ataukah dengan teman ataukah mungkin kerja di perpus, di kafe, apapun gitu. Ya. Dan Di kafe. Dan- Di kafe. betul di kafe boleh. Dan Di kafe malam-malam benar. sampai pagi. Iya. Habis itu dibegal wong. Ya. Tapi itu bukan karena skripsi. Karena- Karena nonton final Liga Champion itu dia. Belum final deh. Kalau final MU pasti aja nobar. main. Pokoknya MU MU main. MU pas masih main di Champion ya. Sekarang iya. udah enggak. Sama kamu bikin milestone gitu. Oh, Target dan milestone itu penting menurutku. Di timeline. Di timeline. Timelinemu ya. Walaupun nanti misalnya harus selesai akhir bulan ini. Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa. Nanti di set lagi. Berarti masuk ke sprint berikutnya. Iya, di set lagi gitu. Ya, apalagi sekarang sudah banyak metode ya. Metodenya banyak, terus toolsnya banyak, Udah bisa pakai. tahu Kanban, Bener. udah tahu Scrum, udah tahu Bener. ini itu. Ada Tools-tools produktivitas banyak. Bener, bisa pakai. Bayangkan dulu kita masih orek-orek pakai spidol. Bener loh, bener. Heeh. Bisa pakai Notion, bisa Betul. pakai Obsidian. Sekarang ya. Terus dan sekarang kayak kamu bilang ada AI dan macam-macam itu sangat-sangat membantu menurutku. Dulu research tuh bener-bener research. Bener-bener Kayak research. kamu ke perpustakaan ngelihat bukunya, Yes. cari bukunya. Cari bukunya. Terus kalau misalnya butuh jurnal ya kamu cari jurnalnya, Tapi kamu ada download, udah kamu ada baca. internet. Iya, tapi kan Udah ada kayak internet, tapi kayak gini loh. kamu bahkan nyari gitu sih. Ketika kamu Nyari. udah nemu bukunya, kamu akan lihat dulu misalnya covernya, terus halaman belakangnya ini bahas tentang apa. Terus kamu cek babnya, ada nggak pembahasan yang saya butuhkan untuk skripsi saya. Sementara kalau sekarang, kamu tinggal prompting, kalau kamu cerdas dalam urusan ngeprom ya, kamu akan bisa bikin prompt yang tepat untuk mencarikan literatur skripsi Iya. yang pas buat kamu. Iya. Dan sekarang Udah enak banget. udah banyak modelnya, maksudnya ada apa research companion AI yang bisa kamu pakai itu tuh kayak mudah. Dulu kan kayak ya kalau misalnya nggak ada di perpus ini kamu nyari perpus sana, kalau nggak ada di jurnal di portal yang ini kamu cari jurnal di portal yang lain, itu harus dicari. Kalau nggak ada skripsi di sini, skripsi universitas lain. Benar ya kan Jo? kayak gitu. Iya. Nah, itu udah enak banget ya. Misalnya pertengahan tahun 2010-an aja itu kita udah kenal Google Scholar yang waktu itu saya belum pakai. Betul. Atau Mendeley seperti itu. Benar. Nah, sekarang dari yang Google Scholar sama Mendeley aja itu sudah berkembang banyak banget sekarang tools-toolsnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kayak misalnya kamu
nggak bisa ngerjain skripsi itu jadi bukan alasan lagi sih. Ya menurutku juga gitu sih. Walaupun memang pasti akan ada tantangannya. Ya tuntutannya pasti berbeda ya. Motivasi biasanya hilang. Iya gitu. Boleh jadi. Maksudku karena zaman berkembang, teknologi juga berkembang, ilmu juga berkembang, tuntutannya pasti beda. Mungkin yang kita kerjakan dulu itu nggak dianggap sulit untuk teman-teman zaman sekarang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapi apa yang harus kita lakuin aja. Tapi kayaknya lebih banyak yang lulusnya tepat waktu atau lebih cepat daripada yang lulusnya lama sih kalau sekarang. Kalau sekarang, aku nggak punya datanya. Aku nggak punya datanya. Tapi juga. kalau dulu itu yang lulusnya lama banyak. banyak tapi nggak sampai 50% sih. Nah, angkatan tuh gitu ya, John. Kayak maksimal itu aku udah hitungannya udah lama gitu. Aku itu dianggap lulusnya lama. Itu kan karena setelah ngisi KRS skripsi itu tadi, aku masih beredar di kampus. Sebenarnya teman-teman seangkatanku juga banyak yang lulusnya lama. Hanya tapi mereka ketika skripsi tidak di kampus. Jadi yang kelihatan sebagai mahasiswa angkatan tua yang masih beredar di kampus pada waktu itu ya saya seperti itu. Ya. Terus satu lagi, aku ingat nasihatnya Angga Saber. Betul. Ini konteksnya skripsiku udah selesai sih, tapi maksudnya ini bisa berlaku umum. Jadi dia waktu itu bilang ke teman-temannya yang satu peer juga, yang waktu itu working group, mungkin sama kamu juga waktu itu Angga Saber sama Septo segala macam kan. Dia bilang gini, kalau kamu kebingungan nyari topik skripsi itu apa, tadi kan dibilang sama Septri, jangan sekedar ngikutin tren. Cari permasalahan yang kamu hadapi sendiri itu apa. Kemudian itu yang kamu angkat jadi judul skripsimu. Maka ketika kamu mengerjakan penelitianmu, mengerjakan skripsimu, kamu akan bersemangat mengerjakan itu karena itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalahmu sendiri juga. Benar. Seperti itu. Nah, jadi jangan masalah orang lain yang sebenarnya mungkin kita nggak peduli-peduli banget, tapi kita menjadikan itu seolah-olah masalah kita. Nah, kita akan lebih setengah hati mengerjakannya ketimbang itu masalah yang memang kamu ingin carikan solusinya. Dan itu biasanya passion kan. Kayak aku misalnya, aku pengen ngerti soal cara nekake traffic untuk blogku sendiri pada waktu itu kan. Jadi ya, aku bekerja di konteks itu. Iya, konteks. Kayak itu. Ya, kalau aku dulu karena aku suka mengintegrate sistem. Jadi tentang itu ada 2 sistem yang aku integrasikan gitu. Atau Saber sendiri waktu itu dia skripsinya itu berangkat dari judul buku Getting Things Done. Itu salah satu buku yang masuk top 100 buku pengembangan diri. Nah, dari situ itu dia angkat jadi suatu metode untuk coding yang sifatnya produktivitas. Asik. Ngono. Ya, buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, ngerjain skripsi. buat teman-teman yang lagi ngerjain skripsi, semangat. Jalan keluarnya kelihatan di ujung sana. Segera dikejar, segera diselesaikan. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengipun. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ingkang-miring ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.